Pada suatu hari, ada sepasang suami istri yang bernama Nang Cubling dan istrinya Men Cubling yang tinggal di sebuah pedesaan. Nang Cubling memiliki keseharian sebagai petani yang dibantu oleh istrinya. Waktu yang ditunggu-tunggu oleh Nang Cubling telah tiba, yaitu musim panen. Nang Cubling memiliki kebun di sekitaran rumahnya yang sedang mengalami musim panen pada saat itu. Hasil yang bisa dipanen yaitu cukup beragam, seperti buah pisang, buah apel, umbi-umbian, sayur-sayuran, dan masih banyak lagi. Nang Cubling bergegas berangkat ke perkebunannya untuk memanen hasil berkebunnya. Di sekitaran perkebunan Nang Cubling, ada segerombolan monyet usil dan serakah yang sering mengganggu hasil panen dari Nang Cubling dan kebun warga yang berada di sekitar pedesaan. Saat itu, perkebunan Nang Cubling lagi yang menjadi sasaran segerombolan monyet-monyet serakah itu. Mereka merusak dan memakan hasil panen dari kebun milik Nang Cubling. Hei monyet-monyet nakal, apa yang sudah kau lakukan di perkebunanku? Nang Cubling merasa sangat sedih sambil melihat perkebunannya yang sudah rusak. Hasil panennya dicuri dan dirusak begitu saja oleh segerombolan monyet-monyet tersebut. Nang Cubling akhirnya memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya dengan tangan kosong tanpa membawa hasil panen apapun. Karena sudah kewalahan menghadapi ulah segerombolan monyet-monyet itu, sesampai Nang Cubling di rumahnya, Nang Cubling akhirnya duduk dan merenung memikirkan cara agar monyet-monyet itu tidak mengganggu hasil panennya lagi di kemudian hari. Karena ini bukan hanya sekali saja hasil panen Nang Cubling dicuri dan dirusak oleh segerombolan monyet-monyet tersebut. Setelah memikirkan berbagai cara, Nang Cubling akhirnya mendapatkan ide untuk membuat sebuah perangkap monyet yang akan ditaruh di area perkebunannya. Nang Cubling akhirnya mencari kayu di area hutan yang berada di dekat rumahnya untuk membuat perangkap. Tanpa menunda dan berpikir panjang lagi, Nang Cubling langsung menyelesaikan perangkapnya pada saat itu juga. Nang Cubling kembali ke perkebunannya untuk memasang perangkap di area perkebunannya serta menaruh umpan berupa buah-buahan untuk memancing gerombolan monyet-monyet itu. Setelah selesai memasang perangkap, Nang Cubling bergegas untuk kembali pulang dan berharap keesokan harinya perangkap itu membuahkan hasil. Keesokan harinya, Nang Cubling kembali ke perkebunan untuk melihat perangkapnya. Nang Cubling terkejut bercampur senang. Perangkap yang dibuat oleh Nang Cubling berhasil menangkap salah satu gerombolan yang mencuri hasil panennya, yaitu ilutung. Nang Cubling membawa ilutung ke sungai yang ada di dekat perkebunannya. Dia menyembelih hasil tangkapannya di sana, sekaligus membersihkan dagingnya di sungai itu. Nang Cubling sedang membersihkan daging hasil tangkapannya di sungai tersebut. Saat Nang Cubling membersihkan daging itu, dia didatangi oleh salah satu monyet besar dan bertanya kepada Nang Cubling. Nang Cubling, daging apa itu kamu bersihkan? Daging ilut. Tanpa rasa curiga sedikit pun, monyet besar itu pergi meninggalkan Nang Cubling begitu saja. Nang Cubling masih membersihkan daging itu di sungai. Namun, kali ini ia didatangi oleh monyet kecil dan bertanya hal yang sama terhadap Nang Cubling. Dan Nang Cubling pun menjawab dengan jawaban yang sama. Daging apa yang sedang kamu bersihkan, Nang Cubling? Ini daging ilut. Sama seperti seekor monyet besar yang sebelumnya menghampiri Nang Cubling. Akhirnya monyet kecil itu pun meninggalkan Nang Cubling begitu saja, tanpa rasa curiga sedikit pun. Nang Cubling sudah hampir selesai membersihkan daging ilutung. Namun, saat di pertengahan, dia dihampiri lagi oleh seekor monyet dan bertanya hal yang sama juga kepada Nang Cubling. Namun, monyet berbadan kurus ini bertanya secara terus-menerus, sehingga membuat Nang Cubling kesal dari keceplosan. Nang Cubling, daging apakah itu yang kamu bersihkan? Daging ilut. Hah? Daging apa? Aku tidak mendengarnya. Bisakah kau mengulangnya? Daging ilut.
Oh, daging ilut. Apakah daging ilut itu semacam daging babi? Daging ilut itu daging ilutong, bukan daging babi. Mendengar pernyataan Nang Cubling itu, monyet kurus itu terkejut dan lari terbirit-birit sambil berbicara. Aku akan beritahu teman-temanku yang lain agar menyerbu ke rumahmu karena kau sudah membunuh salah satu teman kami. Mendengar perkataan monyet kurus itu, Nang Cubling pun pulang kembali ke rumahnya dengan tergesa-gesa. Istriku, kau harus membantuku istriku. Ada apa suamiku? Kenapa kau terlihat sangat ketakutan dan tergesa-gesa seperti ini? Segerombolan monyet sepertinya akan mendatangi rumah kita. Mereka mengetahui kalau aku telah menyembelih salah satu dari kawanan mereka. Lalu, apa yang harus aku lakukan suamiku? Aku minta kau berpura-pura sedih dan menangis saat monyet-monyet itu datang. Aku ingin kau mengatakan kepada mereka jika aku terkena serangan jantung dan aku berpura-pura mati. Jadi, tolong tutupi aku dengan kain kafan seolah aku sudah meninggal. Baiklah suamiku. Setelah itu, apa yang harus aku lakukan? Aku ingin kau membuatkan air rebusan yang mendidih. Setelah itu, kau meminta tolong kepada mereka agar menggalikan aku sebuah liang lahat untuk mengubur jasadku. Pada saat mereka sibuk menggali dan sudah menggali cukup dalam, kau bangunkan aku. Aku akan ambilkan tikar bambu dan menutupi mereka agar tidak bisa keluar dari liang itu. Setelah aku menutupinya, kau langsung siram monyet-monyet itu dengan air yang mendidih yang sudah kau buat tadi. Baiklah suamiku. Sekawanan monyet yang sedang marah menghampiri rumah Nang Cubling dan memanggil Nang Cubling dengan lantang. Hei kau Nang Cubling, keluar kau dari rumahmu. Aku sudah mengetahui jika kau telah membunuh salah satu dari kawanan kami. Iya Nang Cubling, keluar kau dari rumahmu. Keluar kau. Pada saat monyet itu meneriaki Nang Cubling, namun yang keluar dari dalam rumah adalah istrinya, yaitu Mencubling dengan raut wajah yang sangat sedih dan sambil menangis dengan sesegukan. Di mana suamimu Nang Cubling? Aku akan memberinya pelajaran. Nang Cubling sudah meninggal. Apa? Meninggal? Jangan berbohong kau. Baru saja tadi aku melihatnya di sungai sedang mencuci daging ilutong. Iya, dia terkena serangan jantung dan langsung meninggal pada saat itu juga. Jika kau tak percaya, kau bisa melihatnya jasadnya langsung. Gerombolan monyet itu akhirnya percaya dan merasa iba terhadap istri Nang Cubling yang menangis dengan sesegukan. Melihat kesempatan itu, Mencubling sambil menangis langsung memohon untuk meminta tolong kepada gerombolan monyet itu. Apakah kalian bisa membantuku untuk membuatkan Nang Cubling liang lahat untuk menguburkan jasadnya ini? Karena aku tidak bisa melakukannya sendirian. Baiklah, kami akan bantu menggali liang lahat untuk Nang Cubling. Akhirnya sekawanan monyet itu pun berhasil tertipu dengan akting Nang Cubling beserta istrinya Mencubling. Segerombolan monyet tersebut mau menuruti permintaan Mencubling untuk menggali lubang liang lahat untuk menguburkan Nang Cubling. Pada saat segerombolan monyet itu sedang sibuk menggali dan sudah membuat liang lahat yang cukup dalam, Mencubling secara diam-diam masuk ke rumahnya dan membangunkan Nang Cubling. Mencubling mengambil ember yang sudah berisi air panas yang sudah sangat mendidih. Nang Cubling pun mengambil tikar bambu untuk menutupi liang lahat agar para monyet terjebak di dalam liang lahat tersebut. Pada kesempatan yang tepat, Nang Cubling dan istrinya melancarkan rencananya dengan cara menutup liang lahat menggunakan tikar bambu yang dibawa Nang Cubling, di mana pada saat itu segerombolan monyet sedang menggali dan ada di dalam liang lahat tersebut, yang kemudian diikuti oleh istrinya yang menyiram liang lahat itu dengan seember air panas yang mendidih. Segerombolan monyet yang terjebak di dalam liang lahat tersebut berteriak sambil memberontak kesakitan karena disiram air panas.
Dan pada akhirnya, segerombolan monyet itu pun tewas di liang lahat yang mereka buat sendiri. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita rakyat Nang Cublik ini adalah kita tidak boleh mengambil apa yang bukan hak milik kita. Tetap tenang dalam mengambil keputusan dalam situasi apapun, dan jangan terlalu mudah percaya terhadap orang lain yang belum kita kenal.